Kalian semua adalah elit dari elit yang telah saya kembangkan dengan hati-hati, dan Robin bahkan adalah jenderal bintang 5 teratas. Tetapi Anda dikalahkan oleh tentara sampah di Suriah. 1.500 elit tewas dalam pertempuran, dan bahkan jenderal bintang 5 meninggal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Cataclysmic Front. Bahkan di medan perang yang paling tragis, kita tidak pernah kehilangan jenderal perang bintang 5. Ketika dia mengatakan ini, Yoshua sudah sangat marah sehingga nadinya berdesir. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, apakah kalian layak untuk ketenaran yang telah dibangun front di bidang tentara bayaran global selama bertahun-tahun? Wildan merasa malu dan berkata, Panglima tertinggi, kali ini adalah kesalahan saya dalam memimpin. Saya bersedia menerima semua hukuman. Bahkan jika Anda memecat saya di tempat, saya tidak punya keluhan. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah memberi Anda kesempatan untuk membalaskan dendam saudara dengan tangan saya sendiri. Beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan mengambil markas Hamid dan menggunakan kepalanya untuk membayar upeti kepada saudara-saudaraku yang sudah meninggal. Yoshua tidak melebih-lebihkan. Sejak berdirinya Front Cataclysmic, tidak pernah mengalami kekalahan dan pukulan yang begitu tragis. Dalam satu pertempuran dia kehilangan lebih dari 1.500 orang. Apa-apaan ini? Banyak organisasi tentara bayaran, dari atas ke bawah, bahkan para pejuang dengan level yang berbeda-beda, jumlah keseluruhan korban bersama tidak banyak. Blackwater memimpin sejumlah besar tentara lain-lain yang tidak terlatih, mengikuti Amerika Serikat di Timur Tengah selama bertahun-tahun perang. Satu pertempuran belum pernah melihat korban lebih dari 100 orang. Tentu saja, ini banyak berkaitan dengan daya tembak yang kuat dari Angkatan Darat AS. Kali ini, Front Cataclysmic kehilangan begitu banyak orang dalam satu napas. Di bidang tentara bayaran, ini memang mencengangkan. Beberapa saat yang lalu, dia percaya diri dan membual di depan Chen Sucipto. Sekarang, dia tiba-tiba dipukul wajahnya oleh kekalahan yang menyakitkan, dan jauh di lubuk hatinya, dia secara alami sangat marah. Dia ingin menarik Wildan ke depan dan memukulinya setengah mati dengan tangannya sendiri. Tapi saat ini, Wildan berada di Suriah dan di luar jangkauan. Dia bahkan bisa berpikir bahwa setelah hari ini, Cataclysmic Front akan dengan cepat menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh lapangan tentara bayaran, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan menusuk tulang punggungnya di belakang punggungnya. Selain itu, kematian lebih dari 1.500 orang untuk Front Cataclysmic. Selain hilangnya jumlah dan reputasi, ada sejumlah besar pensiun yang harus dibayarkan olehnya. Orang-orang yang direkrut oleh Blackwater, selain sejumlah kecil pensiunan tentara, kebanyakan dari mereka adalah beberapa gangster jalanan Amerika. Di dalam negeri, hanya bisa bekerja sebagai sipir. Mereka menempatkan orang-orang seperti itu ke medan perang dengan pelatihan sederhana, baik biaya pelatihan maupun biaya gaji tidak tinggi, relatif standar pensiun tidak tinggi. Namun, Front Cataclysmic berbeda. Standar rekrutmennya sangat penting bagi para prajurit, ambang batasnya sangat tinggi. Untuk setiap prajurit, kemampuan tempur yang sebenarnya tidak lebih lemah dari pasukan tugas aktif Amerika Serikat, banyak dari mereka bahkan lebih kuat dari marinir seperti pasukan elit. Tentara dipotong. Oleh karena itu, gaji Front Cataclysmic tinggi dan pensiun juga lebih tinggi. Setiap orang mengikat kepala mereka ke ikat pinggang celana mereka dan keluar untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Jadi mereka sangat mementingkan pensiun karena begitu mereka mati dalam pertempuran, mereka masih bisa meninggalkan keluarga mereka dengan sejumlah uang untuk mereka. Untuk hidup dengan baik, untuk memperkuat persatuan internal serta kesetiaan para prajurit, tingkat pensiun front bencana adalah 60 kali gaji bulanan seorang individu. Itu adalah gaji 5 tahun penuh. Jika seseorang dengan gaji bulanan $30.000, pensiunnya akan menjadi $1.800.000.
Adapun orang seperti Robin, yang gaji bulanannya lebih dari $150.000, pensiunnya saja akan menjadi $10 juta. Jadi, untuk lebih dari 1.500 orang ini, pensiunnya saja akan lebih dari $2 miliar. Selain itu, ada standar khusus dalam sistem pensiun front kataklismik. 60 kali gaji bulanan standar pensiun ini mengacu pada kasus seseorang yang meninggal dalam pertempuran secara normal, menyerahkan seluruh tubuh kepada keluarga. Jika seluruh tubuh tidak dapat ditinggalkan, pensiun juga akan mengkompensasi bagian tambahan dari kehilangan spiritual. Lagi pula, tidak peduli tradisi pemakaman negara mana, silanya sama. Tradisi pemakaman secara alami membutuhkan seluruh tubuh ke dalam peti mati, dan bahkan kremasi seluruh tubuh adalah yang terbaik. Jadi jika tidak ada seluruh tubuh, tambahan 20 bulan gaji bulanan dibayarkan. Jika benar-benar tidak mungkin untuk memberikan tubuh kepada kerabat, bahkan jika itu bukan tunggul, maka kompensasi harus lebih tinggi, ditambah 20 bulan di atas yang sebelumnya. Lebih dari 1.000 tentara ini, semuanya telah pergi tanpa kembali. Jika pertarungan terakhir menjatuhkan Hamid, memasukkan tubuh ke dalam peti mati, dikirim ke kerabat yang biayanya relatif rendah. Tapi jika mereka tidak bisa melawan, dan tidak bisa mendapatkan kembali mayatnya, dan tidak bisa membiarkan orang-orang ini beristirahat dengan tenang, maka tingkat pensiunnya adalah gaji 100 bulan per orang. Jadi perhitungannya, 3 miliar rupiah saja tidak cukup. Keuntungan tahunan front sekitar 10 miliar dolar, pertempuran ini mungkin secara langsung menelan biaya sepertiganya. Selain itu, pengakuan pasar front cenderung menurun dengan cepat karena pertempuran ini, seperti halnya perusahaan, organisasi tentara bayaran juga perlu fokus pada reputasi dan kinerja mereka. Jika perusahaan telah mengalami kesalahan besar dan skandal, tentu akan mempengaruhi pengakuan perusahaan oleh pelanggan lain, dan kemudian mempengaruhi pendapatan yang sebenarnya untuk itu. Yoshua sangat marah dan segera mengutuk ke telepon, menggertakkan giginya, "Kamu segera kumpulkan semua jenderal front kataklismik di Suriah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, dalam 3 hari, berikan aku kepala Hamid." "Baik, Wildan," di ujung telepon yang lain, berkata tanpa ragu-ragu, "Yakinlah, Panglima tertinggi, jika saya gagal menyelesaikan misi, saya akan membawa kepala saya kepada Anda." Suara Yoshua sangat dingin saat dia berkata, "Ingat kata-katamu." Setelah mengatakan itu, dia dengan marah menutup telepon, wajahnya sangat biru. Pria muda di sampingnya sangat terkejut dan bertanya, "Panglima tertinggi, bagaimana bisa ada angkatan bersenjata yang begitu kuat di distrik Suriah? Apakah Anda ingin saya terbang untuk mendukung Raja Serigala bermata hijau segera?" Yoshua dengan dingin berkata, "Tidak perlu, itu hanya beberapa angkatan bersenjata sipil. Tidak ada gunanya mengirim 2 komandan pertempuran pada saat yang sama. Biarkan Wildan yang mengurusnya sendiri, dan jika dia gagal melakukannya, aku akan memastikan dia yang disalahkan." Pemuda itu mengangguk dengan lembut dan berkata, "Saya siap membantu Panglima tertinggi." Pada saat ini, Chen Sucipto berada di sampingnya memiliki hati yang sedikit terkejut. Telepon satelit itu mirip dengan interkom ketika berbicara, jadi dia mendengar situasi dengan jelas. Begitu dia mendengar bahwa anak buah Yoshua menderita kekalahan di Suriah, lebih dari 1.500 orang meninggal sekaligus, dia juga takut untuk bernafas. Di satu sisi, karena jumlah kematian benar-benar menakutkan, seluruh keluarga Sucipto tidak memiliki 1.500 abdi dalam, tetapi Yoshua kehilangan begitu banyak orang dalam satu gelombang, yang memang sangat mengejutkan. Di sisi lain, itu juga karena Yoshua ini benar-benar terlihat sangat marah. Chen Sucipto tidak berani menyentuh kepalanya saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.